Seperti itulah fitnah yang terjadi sekarang. Bisa langsung heboh sampai ke ujung bumi. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu saling memfitnah. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah kau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Suka dengan pelayanan, dalam ibadah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur di gereja. Tapi yang saya ceritakan juga sebaliknya, menceritakan yang jelek-jelek dan tidak benar tentang orang lain dengan tujuan apa? Untuk menjatuhkan orang itu, bahkan untuk menghancurkan. Diartikan memfitnah. Jangan saling memfitnah dengan alasan apapun. Kan bila pemfitnah tidak ada, maka redalah pertengkaran. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita sangat bersuka cita ya, dengan segala keadaan kita. Kita boleh datang di rumah Tuhan dan percayalah, kita lah orang-orang istimewa di mata Tuhan. Amin. Kita orang-orang istimewa di mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah pilihan Tuhan. Buktinya malam hari ini kita bisa ada di hadapan Tuhan. Baik, malam hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Saya mengangkat firman Tuhan malam ini dengan tema fitnah itu keji. Kita baca 1, 2, 3. Fitnah itu keji. Saya tertarik mengangkat tema ini karena saya melihat di akhir-akhir ini banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi di atas bumi ini, di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini. Apalagi sekarang dengan begitu bebasnya media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, menggambarkan sesuatu itu gampang sekali. Udah kayak apa ya? Udah kayak memercik korek api. Sedikit aja dipercik, udah langsung menyala. Nah, seperti itulah fitnah yang terjadi sekarang. Dengan adanya media sosial ini, hal sekecil apapun bisa langsung heboh sampai ke ujung bumi. Karena media sosial itu luar biasa. Kalau dulu kita mengabarkan sesuatu kepada orang lain kan harus melalui surat dan naik sedikit kecanggihannya, bisa telepon. Tapi itu pun telepon itu ada dulu itu wartel ya, warung telekom. Dan itu mahal sekali. Kalau kita telepon keluar daerah itu, pulsanya tak. Jadi kita juga ngomong itu, halo, apa kabar Pak? Ya, saya sehat-sehat aja di sini ya. Semoga kalian bisa baik aja ya. Udah, haleluya, udah selesai. Nah, sekarang dengan adanya handphone, adanya TikTok, aduh kita mau ngomong apa aja bisa. Jadi fitnah itu sangat keji. Ya. Fitnah itu sangat keji. Sekarang fitnah itu pun ada yang dilegalkan. Kenapa? Karena kalau tidak ada fitnah, maka sesuatu yang diinginkan tidak akan tercapai. Contohnya dalam hal politik. Kalau dalam hal politik dia tidak memfitnah orang lain, ya dia susah naik. Apalagi kalau misalnya lawannya itu orang hebat, orang ternama, yang sudah punya track record yang bagus, maka kalau dia tidak menyelip-nyelipkan kata-kata fitnah untuk menjatuhkan ini, dia tidak akan naik. Dan dikatakan dia itu sah-sah saja. Ya. Tapi mari kita anak-anak Tuhan, ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia melegalkan itu, hal politik melegalkan itu, atau hal-hal yang berbau bisnis melegalkan itu, tapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh melegalkan fitnah. Haleluya. Tidak ada kata-kata boleh melegalkan fitnah. Itu tetap dosa. Mari kita baca
dari Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penuntut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Ingat, di sini dikatakan siapa yang memfitnah, dia mencela hukum dan menghakiminya. Dan dikatakan di bawah, yang bisa menghakimi itu adalah hanya Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Siapa itu Dia? Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita mau menghakimi orang lain, berarti sama aja kita sudah mengambil posisi, sudah mengambil kedudukannya, sudah mengambil kedaulatannya Allah kita. Dan dikatakan saudaraku sekalian, barang siapa yang menyamakan dirinya dengan Allah, dia sama dengan iblis, bapa dari segala pendusta. Kenapa Lucifer itu dibuang ke bumi? Karena dosa terbesar adalah dia menyamakan diri dengan Allah. Itu dosa terbesarnya Lucifer. Jadi kalau ada orang yang suka memfitnah, berarti dikatakan di sini mereka mencela hukum dan menghakiminya. Dan ayat 12 dikatakan yang menghakimi itu adalah satu-satunya yang punya hak untuk menghakimi adalah hanya Dia yang berkuasa, yaitu Allah kita, Allah Trinitas, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu yang punya kuasa dan punya hak untuk menghakimi. Nah, kalau kita menghakimi orang, berarti sama kita sudah mengambil kedudukannya Tuhan. Kita sudah menyamakan diri dengan Tuhan. Dan yang menyamakan diri dengan Tuhan itu dosa besar. Makanya si malaikat itu, penghulu malaikat itu namanya Lucifer, dibuang oleh Allah ke bumi karena dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Sampai sekarang dia jadi raja pendusta iblis itu. Jadi nggak main-main. Namanya fitnah itu nggak main-main, dosa besar. Ya. Apa arti fitnah itu? Ya. Coba perhatikan ya. Apa arti fitnah itu, saudaraku? Fitnah itu adalah dia menceritakan sesuatu yang jelek dan tidak benar tentang orang lain. Itu intinya fitnah. Dia orang benar, dia menceritakan yang jelek karena modal saya nggak suka. Cuma karena modal saya nggak senang dengan Pak Guru ini, akhirnya saya menceritakan yang jelek-jelek tentang beliau. Makanya kalau ditanya, orang lain menanyakan, Pak Guru itu gimana sih orangnya? Wah, itu orangnya nggak benar itu. Tahu nggak? Pak Guru itu orang udah malas ibadah, terus kalau di gereja juga kerjanya cuma tidur di sofa, kemudian nanti juga dikasih pelayanan nggak pernah mau, tapi di luar dia itu seperti orang benar. Nah, itulah yang saya ceritakan ke orang lain. Padahal fakta yang sebenarnya Pak Guru itu orang baik, suka dengan pelayanan, dalam ibadah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur di gereja. Tapi yang saya ceritakan juga sebaliknya. Nah, saudaraku, itu fitnah. Dan dikatakan tadi, fitnah itu keji. Ya. Menceritakan yang jelek-jelek dan tidak benar tentang orang lain dengan tujuan apa? Untuk menjatuhkan orang itu, bahkan untuk menghancurkannya. Dan tadi saya katakan, ini sering terjadi di antara para politisi. Di dunia politik hal itu udah biasa. Ya. Makanya kalau orang politisi sudah melakukan itu, dia tidak akan naik. Ya, saudaraku sekalian. Lalu menceritakan setengah dari kebenaran. Nah, misalnya sebenarnya beliau ini berprestasi. Lalu saya menceritakan sama orang lain, ada sih prestasinya, tapi ya prestasi yang pas-pasan lah. Itu juga itu karena kita nggak enak aja, makanya kita bilang bagus prestasinya.
Sebenarnya aslinya itu nggak ada bobotnya. Nah, padahal sebenarnya orang ini berprestasi, tapi kita ceritakan setengah-setengahnya. Half the truth. Ya. Menceritakan setengah-setengahnya. Akhirnya pandangan orang kepada guru ini, oh ternyata guru BGA itu begitu, nggak ada prestasinya ternyata. Oh, itu kan tidur di gereja. Oh, malas pelayanan. Kita sudah menanamkan satu fitnah, menjelekkan orang itu. Lalu menceritakan seluruh kebenaran, tetapi dengan ekspresi wajah dan ada suara yang berbeda dengan keadaan aslinya. Nah, contohnya, beliau ini kan orangnya rajin pelayanan, rajin ibadah, teguh dalam imannya. Tapi kita menceritakan ke orang luar, memang kita menceritakan itu, tapi dengan nada yang berbeda, dengan mimik yang berbeda. Bagaimana guru Injil BGA itu di Grand Sata? Ya rajin ke gereja, rajin pelayanan, wow, rajin, hebat. Nah, tujuan kita apa? Supaya apa yang kita omongkan orang nggak percaya. Tapi kalau kita nggak sampaikan pernyataan yang benar itu, nanti kita merasa berdosa. Ya udah, daripada saya berdosa, saya menyampaikan tapi dengan nada yang berbeda. Pintar, bagus, rajin, ibadah rajin lah, biasa, rajin. Dan ini banyak sekali di antara anak-anak Tuhan, saudara. Apalagi yang punya sifat iri, dengki sama orang lain. Ya. Tadi dikatakan, fitnah itu sama dengan mencela hukum. Kata fitnah dalam ayat ini mempunyai arti yang khusus. Terlihat dalam kalimat tadi dikatakan memfitnah saudaranya atau menghakiminya. Ingat, memfitnah saudaranya atau menghakiminya. Ada kata-kata saudara di situ, saudaranya. Ini tindakan ini dianggap sebagai mencela hukum dan menghakiminya. Katanya saya katakan fitnah sama dengan mencela hukum. Memfitnah saudaranya. Ini tidak menunjuk kepada saudara sedagingnya. Itu termasuk. Tapi ini menunjuk kepada saudara seiman kita. Kalau kita memfitnah saudara seiman kita, sama dengan mencela hukum. Dan menghakiminya dikatakan. Dikatakan tadi, kalau kita menghakimi, itulah porsinya Tuhan. Berarti kita sudah mengambil porsinya Tuhan. Ya, saudaraku, yang dimaksud oleh Rasul Paulus, yang dimaksud oleh Rasul Yakobus di sini adalah kita mencela dan merendahkan karena ia tidak hidup sesuai dengan prinsip kita. Ya, yang tidak ada di dalam firman Tuhan, maka dari itu ini adalah diartikan memfitnah. Kita itu punya standar sendiri. Contohnya gini, ya, kalau mengasihi itu harus berkorban. Nah, itu kan definisi sebenarnya berkorban. Nah, kita bikin definisi sendiri. Kasih. Tahu nggak kasih? Kasih itu kamu harus memberikan kepada saya. Itu namanya kasih. Kalau kamu tidak memberikan kepada saya, kalau kamu tidak mengasihi saya, berarti kamu tidak memiliki kasih. Ya, itu standarnya dia. Dan itu diterapkan kepada orang lain. Supaya dengan kata-kata kasih itu menguntungkan dia. Prinsipnya dia diterapkan kepada orang lain. Kenapa? Semua itu dibuat untuk menguntungkan dirinya. Dan ingat, ketika kita menerapkan ini kepada orang lain, kita menggunakan kata-kata kasih, memberi, artinya bukan dia yang memberi, tapi dia suruh orang lain memberi kepadanya. Itu standarnya dia. Dan itu harus orang lain melakukan kepadanya. Kalau orang lain tidak melakukan kepadanya, maka dia anggap orang itu tidak punya kasih. Dia akan menunjuk orang itu, kamu tidak punya kasih, kamu tidak punya kasih, kamu tidak punya kasih. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan ini, sama dengan fitnah. Ya. Sekarang itu banyak sekali orang-orang Kristen sekarang, bahkan hamba-hamba Tuhan, demi untuk kebutuhan perutnya, demi untuk kebutuhan dompetnya, demi untuk kepentingannya, maka dia membuat standar sendiri.
dengan menekan orang lain, dia bikin standar sendiri untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia nggak sadar bahwa itu adalah sudah masuk dalam kategori fitnah. Ya, perhatikan ya, mengecam orang lain dengan standar kita, maksudnya apa? Bila prinsip kita tidak ada atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi ini dipakai sebagai standar dalam menilai dan mengecam orang lain, maka tersirat arti bahwa kita beranggapan firman Allah atau hukum Allah itu salah. Prinsip saya lah yang benar. Saya pernah menyinggung ini sekali di media sosial. Ternyata banyak sekali yang tersinggung. Banyak yang tersinggung. Khususnya banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang tersinggung. Karena saya mengatakan, kasih itulah pengorbanan. Kalau dibilang kasih, bukan engkau menyuruh orang lain untuk memberikan kepadamu, tapi engkaulah yang berkorban untuk orang lain. Itu kasih. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasih untuk kebutuhan perut kita. Oh, saya dikecam habis-habisan itu di media sosial. Dikecam habis-habisan. Dibilang saya itu sok, dibilang saya itu penyesat, dibilang saya itu salah menafsirkan Alkitab dan sebagainya. Tapi coba kalau misalnya semua orang mengatakan begitu, kasih, kamu harus memberikan kepada saya, kamu harus perhatian kepada saya, harus kamu yang perhatian kepada saya, harus kamu memberikan kepada saya. Padahal Tuhan Yesus itu kan, Tuhan Yesus itu sendiri kan kasih. Tuhan Yesus tidak pernah mengharapkan kita kasih kepadanya, kita kasih kepadanya, enggak. Justru dia yang berkorban, datang berkorban untuk kita. Jadi, kalau kita menerapkan prinsip kita kepada orang lain, dipakai sebagai standar dalam menilai dan mengecam orang lain, maka dikatakan tersirat arti bahwa kita beranggapan firman Allah atau hukum Allah yang salah. Prinsip saya lah yang benar. Jangan nanti bilang, aku tidak mau fitnah kok. Aku tidak pernah menceritakan orang lain di luar sana. Aku tidak pernah menceritakan jelek-jelek tentang orang lain. Mungkin tidak. Tapi ketika kau menerapkan prinsipmu sebagai standar untuk mengecam orang lain, itu udah fitnah. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku sekalian, karena itu tindakan ini disebut sebagai tindakan yang mencela hukum dan menghakiminya. Kalau engkau melakukan itu, berarti engkau juga sudah mencela hukum. Engkau sudah menjadi hakim. Dan kalau engkau sudah menjadi hakim, ingat itu porsinya Allah. Kalau engkau sudah mengambil porsinya Allah, apa bedanya engkau dengan pendusta? Apa bedanya engkau dengan iblis? Apa bedanya engkau dengan penipu? Ya. Ini saya harus menyampaikan ini, saudaraku. Supaya kita jangan hanya suka berkoar-koar, tapi kita sendiri tidak bisa mempraktekkan itu dalam hidup kita. Ya mungkin kita nggak sempurna, saya pun nggak sempurna, saya jauh dari kesempurnaan. Tapi ayolah, mari kita belajar. Mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan itu, menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan sendiri dengan jelas mengatakan bahwa fitnah itu dilarang. Firman Tuhan berkata, memfitnah atau menghakimi sama dengan mencela hukum dan menghakiminya. Dengan demikian berarti kita sudah menjadi hakim. Padahal hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Tuhan Allah. Tadi sudah kita baca di ayat 12. Yakobus pasal 4 ayat 12. Hanya satu yang punya hak untuk menghakimi. Hanya satu yang punya kewenangan, itu hak mutlaknya Allah untuk menghakimi. Makanya jangan engkau sesekali menghakimi orang lain. Ya, itu porsinya Allah. Jangan sekali-sekali kau menghakimi orang lain.
Jangan sekali-sekali engkau merasa diri sebagai hakim, merasa diri sebagai yang benar. Ya, kalau kita berani menghakimi kan berarti kita itu maha benar. Padahal maha benar itu hanya Dia. Jangan ambil porsinya Allah. Ya. Ingat saudaraku, menjadi hakim sama dengan menyamakan diri dengan Tuhan. Dan inilah dosa si Lucifer itu. Itu dosa satu-satunya Lucifer, menyamakan diri dengan Tuhan. Mentang-mentang dia pinter, mentang-mentang dia punya bala tentara, mentang-mentang dia suaranya bagus, bisa nyanyi, bisa main musik, segalanya merasa udah bisa. Akhirnya wah, ternyata saya ini sama dengan Allah. Mulai keluar kesombongannya, angkuh, arogan, ngomong nggak karu-karuan. Itu yang bikin Allah murka sama dia, aja dibuang. Ya. Dan dosa Lucifer itu sangat keji di mata Tuhan. Tadi saya katakan fitnah itu keji. Ingat, dosa Lucifer itu hanya karena ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Dan terkait dengan firman Tuhan ini yang baru saya sampaikan, ketika kita sudah mau memfitnah orang lain, berarti dikatakan tadi fitnah itu adalah mencela hukum. Ya, Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Mencela hukum dan menghakiminya. Nah, padahal penghakiman itu adalah porsinya Allah. Nah, kalau kita mengambil porsinya Allah, berarti kita sudah menyamakan diri kita dengan Allah. Dan dikatakan di sini, dosa Lucifer itu adalah apa? Menyamakan diri dengan Tuhan. Dan itu sangat keji di mata Tuhan. Ketika kamu fitnah orang lain, ingat, itu sangat keji di mata Tuhan. Tuhan nggak suka. Ayolah, berbuat yang benar aja. Hati-hati bergaul, saudaraku sekalian. Karena kenapa? Karena kadang kita dibenci bukan karena keburukan kita. Perhatikan, hati-hati bergaul. Khususnya buat anak-anak muda ini, hati-hati bergaul. Kadang-kadang kita itu dibenci bukan karena keburukan kita, tapi karena apa? Karena karangan cerita orang lain yang tidak menyukai kita. Ya. Orang lain yang tidak suka dengan kita, dia karang-karang cerita. Dia ceritakan kita keluar. Dia fitnah kita keluar. Makanya saya bilang hati-hati bergaul. Dia buat cerita-cerita yang enggak-enggak tentang kita. Sehingga tanpa kita tahu yang tadinya orang ini baik-baik aja dengan kita, kok tiba-tiba berubah. Yang tadinya sama kita sangat welcome, sekarang udah cuek. Ya ternyata itu tadi si pemfitnah ini yang mengarang-arang cerita tentang kita. Ya karena itu jangan salah bergaul. Jangan salah bergaul. Sebab ini yang dulu satu meja denganmu belum tentu ada di pihakmu. Hati-hati. Sekarang saya itu hati-hati sekali. Walaupun dia itu baik dengan saya mau cerita. Tadi tiba-tiba ada orang kita nias datang ke kantor, dia telepon, datanglah ke kantor. Pak, Bapak yang namanya ini ya? Iya. Wah, saya senang sekali bisa telepon Bapak. Apakah saya bisa ke kantor Bapak sekarang? Saya bilang, ada urusan apa ya? Yang penting kalau saya ketemu dengan Bapak, saya pasti merasa diberkati. Oh haleluya, saya bilang. Ya, udah datanglah dia ke kantor. Ya singkat ceritalah dari A sampai Z. Ya cerita semuanya, ujung-ujungnya apa? Menawarkan asuransi. Gue bilang, oh ini kamu kangen ketemu saya. Iya Pak, saya merasa kalau ketemu Bapak pasti itu membuka pintu berkat sama saya. Saya tahu Bapak ini adalah orang baik. Saya bilang, ya terima kasih. Tapi gimana Pak? Ya saya belum tertarik. Saya bilang gitu. Saya bilang aja gitu, saya belum tertarik. Apakah bisa ngajak
anak buah Bapak untuk bisa bergabung di sini? Saya bilang, harusnya kalau kamu ketemu saya, ketemulah sebagai saudara. Bukan karena ada maunya saya gituin, karena dia ngajak saya itu ngobrol dari jam 10 sampai jam 12. Aku bilang, aku udah kayak cacing kepanasan, gimana ini orang ini, dia tahu kita kerja, ngajak ngobrol, ngalor ngidul, ujungnya asuransi. Saya bilang kalau mau ketemu orang, ya nggak usah bawa-bawa nama surga gitu. Merasa aku diberkati lah kalau ketemu Bapak begini, ujungnya asuransi kan, iya enggak? Iya Pak, ya namanya juga marketing Pak. Iya saya tahu kamu marketing, tapi nggak begini, kamu nyita waktu saya 2 jam. Saya nggak kerja apa-apa dari pagi. Lah saya nggak tahu nanti setelah dia dari kantor saya nggak tahu dia cerita apa di luar. Bisa aja nih dia cerita di luar bahwa saya orangnya sombong, bisa aja. Saya orangnya sombong, nggak welcome dengan orang dan bla 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 semua. Ini saya bilang sama dia, rumahmu di mana? Oh di Bekasi Pak. Oke. Sekarang saya tawarkan kamu, mau nggak jadi jemaat saya di gereja sana? Saya udah punya gereja Pak. Ya udah. Kalau mau saya masuk asuransi itu, mau nggak jadi jemaat saya? Iya Pak, ya tidak segampang itu Pak. Ya iya tidak segampang itu juga saya terima asuransimu. Iya kan? Udah mati kutu dia. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Kalau berteman dengan orang lain yang tulus aja, jangan karena ada maunya. Rata-rata kita orang nias ini begitu. Ya, dekat, mau dekatin orang, mau disanjung-sanjung, diangkat-angkat, karena ada tujuannya. Ya waktu dia telepon itu saya udah tahu, ini orang ini maunya apa ini. Saya nggak kenal dia, tiba-tiba, oh kalau kata saya ketemu Bapak itu saya merasa diberkati. Apa sih? Nggak pernah ketemu juga. Ya. Lagi nggak tahu nanti dia cerita apa di luar. Kalau dia cerita apa di luar, ya udah, berarti kamu. Kalau dia mau fitnah saya, berarti ya udah, kamu ambil aja porsinya Tuhan. Menjadi hakim buat saya. Ya mari saudaraku sekalian, yang duduk semeja denganmu, yang makan semeja denganmu, itu belum tentu di pihak. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan mulut manis. Justru kalau ada orang yang terlalu bermulut manis, bicaranya terlalu manis, hati-hati. Jangan-jangan dia sedang mencari kejelekanmu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kata iblis dalam ayat ini ditulis dengan bahasa Yunani ada diabolos, yaitu setan. Artinya pemfitnah, penghujat. Makanya kan iblis itu dia itu pemfitnah, penghujat. Yakobus sedang menasihati jemaat untuk tidak saling memfitnah. Sebab ini adalah pekerjaan daripada iblis. Ketika kita melakukan fitnah terhadap orang lain, ingat ayat ini. Itulah pekerjaan iblis. Ketika kau menceritakan yang tidak benar tentang orang lain, maka itu adalah pekerjaan iblis. Kamu harus usir dalam hatimu, dari pikiranmu, dalam hidupmu. Usir jauh-jauh. Karena nggak ada untungnya. Dan ingat, tadi dalam ayat yang baru kita bacakan tadi, ada kata-kata saudara-saudaraku. Nah, itu menandakan ikatan persekutuan dengan orang-orang percaya dalam gereja dan juga dalam keluarga Kristen. Harus dijaga. Jadi kita di dalam gereja ini harus jaga ikatan persekutuan kita. Jangan ada saling memfitnah di antara kita. Jangan justru di dalam gereja malah ada pekerjaan iblis. Jangan justru di dalam penggemalaan malah kita saling memfitnah, menceritakan yang enggak-enggak tentang saudara seiman kita. Justru tugas kita di sini saling mendoakan, saling menguatkan, saling berpegangan tangan. Kalau ada yang lemah, kuatkan. Kalau ada kekurangannya, justru kita datang untuk menjadi penyempurna dalam dirinya. Ya, bukan saling menjelekkan. Ya, bukan saya bilang di sini ada yang begitu ya. Di sini sampai sekarang belum saya lihat seperti itu. Haleluya. Gereja Gereja Wisata itu luar biasa, merdeka. Haleluya.
Hari merdeka kan? Ya ada lah saling memfitnah. Jadi saudaraku sekalian, mari kita jangan saling memfitnah dengan alasan apapun. Tidak ada alasan apapun untuk saling memfitnah. Karena kenapa tadi saya katakan fitnah adalah pekerjaan dari si pemfitnah dan penghujat, yaitu iblis. Amsal 26:20 dikatakan, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Pertengkaran sering terjadi karena mulut fitnah. Negara hancur karena fitnah. Rumah tangga hancur karena fitnah. Organisasi hancur karena fitnah. Tapi di Amsal ini dikatakan, bila pemfitnah tidak ada, maka redalah pertengkaran. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.